Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Anak-anak mualim sekalian yang mualim sayangi, kita kalau dikasih rezeki, kenikmatan hidup di dalam dunia ini, kalau kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur, kita dapat ilmu, pengetahuan, itu nikmat nggak? Nikmat nggak? Siapa yang ngasih nikmat itu? Siapa yang ngasih nikmat itu? Banyak nggak nikmat Allah yang Allah kasih sama kita? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Nikmat kebaikan. Oke? Iya, nikmat kebaikan. Seperti apa contohnya, Dul? Aidil? Iya. Apa? Gi? Siapa yang tahu? Bentuk nikmat dari Allah itu apa aja? Banyak kan nikmat Allah itu kan? Apa itu bentuk? Masa begitu banyak? Masa nggak ada? Apa, Bib? Iya. Dibaginya kita rezeki itu bukan hanya bentuk apa aja, tapi berbentuk kesehatan, bukan berbentuk uang, harta benda, enggak. Kesehatan, ilmu itu juga rezeki. Dengar. Kalau kita sakit, kita bisa enggak makan? Bisa enggak? Kalau minum bisa enggak? Bisa. Tapi kurang nih. Lidah kita terasa pahit. Kenapa terasa pahit? Karena apa? Karena kita sakit. Tapi kalau kita lagi sehat, kita makan, kita minum, terasa apa? Nikmat nggak? Nikmat nggak? Tapi kalau sakit mau makan enak, daging ayam enak nggak? Di apa aja daging ayam itu? Di sambal, di apa lagi? Di gulai, di apa lagi? Di rendang, apa lagi? Di kari, apa lagi? Di sop, apa lagi? Semuanya dimasak seperti itu. Kalau dimakan, lezat nggak? Enak nggak? Nikmat nggak? Itu kalau kita lagi Kalau minum apa aja yang paling ada nikmatnya? Minum apa aja? Jus apa aja? Jus apel. Jus apa lagi? Jus kuini. Jus apa lagi? Jus apel, jus mangga. Jus pokok, apa lagi? Selain jus apa lagi? Iya, minum es campur nikmat. Apa lagi? Iya, es doger. Selain minuman itu, apa lagi? Minuman susu enak nggak? Tapi ingat, makan dan minum yang nikmat itu, yang lezat itu,
Kalau kita dalam keadaan sakit, itu makanan yang lezat itu, yang minuman yang lezat itu, kira-kira enak nggak? Enak nggak di lidah kita? Enak nggak? Karena apa nggak enak? Karena kita dalam keadaan sakit. Tapi kalau dalam keadaan sehat, ya, maka semuanya akan menjadi nikmat sama kita. Lidah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan karena kita telah makan makanan yang enak tersebut dan juga minum minuman tersebut. Makanya rezeki itu bukan hanya harta benda, dapat duit, dapat uang, enggak. Kesehatan itu juga rezeki. Kepada siapa kita bersyukur? Siapa yang ngasih rezeki sama kita? Siapa yang ngasih rezeki sama kita? Ucapkan apa kalau siap makan, siap minum? Yang deras, ucapkan apa? Ada yang lebih lengkap lagi doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang berdoa selesai makan minum baca doa itu, maka sudah dikasih pahala, diampunkan lagi dosa-dosanya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, ucapkanlah siap makan dan minum, baca alhamdulillah. Diawali makan dan minumnya baca bismillah. Ingat, kalau makan minum nggak baca bismillah, itu sama dengan Dul. Satria, pernah nengok lembu makan? Pernah nengok lembu minum? Pernah kalian lihat ketika dia makan minum dia baca bismillah? Pernah? Jadi pertanyaannya begini. Kalau seandainya ada orang mau makan, mau minum, tapi dia nggak baca bismillah, sama nggak dia dengan itu? Sama dengan apa? Mau kalian seperti itu? Maka kalau nggak mau seperti binatang, makan dan minumlah baca bismillah. Selesai makan dan minum baca alhamdulillah. Tanda syukur kita kepada yang Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu tanda syukur kita apa? Kita melaksanakan perintah. Apa perintah Allah itu? Ngerjakan sholat 5 waktu sehari Iya. Tapi yang paling utama ya puasa, zakat, sedekah, kalau ya naik haji bagi yang mampu. Itulah tanda syukur kita kepada yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Tapi ingat, kalau mau makan pakai tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kah? Timbul pertanyaan. Kalau seandainya ada orang makan pakai tangan kiri, berarti kawannya siapa? Karena apakah jadi kawannya setan? Karena setan itu kalau dia makan pakai tangan kiri. Gini, caranya itu misalnya tangan kanan kita kotor. Nah, dibantu, disorong pakai tangan kanannya gini. Tangan kanannya yang bantu gini, yang nyorong. Seolah-olah inilah yang ini hanya tempatnya aja gini, ya gini. Nah, diginiin. Nah, ini kan kotor gini. Ya, jangan
jangan langsung tangan kiri. Niatkan ini tangan kanan nyorong tangan kiri ketika makan atau mie. Ingat itu ya. Bisa. Pakai akal. Kalau makan itu mulutnya jangan ngangak-ngangak. Macam kayak binatang. Binatang makannya ngangak-ngangak nggak? Makannya kayak mana? Dikunyah. Kalau selesai makan, kalau mau makan, sesudah makan tuh jangan minum dulu. Berhenti dulu. Tahan dulu. Siap makan kita kan? Itu berhenti dulu. Biarkan lambungnya itu mencerna makanan kita di lambung besar, di usus besar kita, di lambung. Biarkan dulu. Nanti sekira-kira entah, kalau kalian masih kecil nggak apa-apa lah. Kalian entah 15 menit dulu, atau 10 menit dulu, baru minum. Jangan di situ selesai makan langsung minum. Nggak bagus untuk usus besar kita. Nanti usus besar kita bisa kena penyakit. Capek dia bekerja. Karena makanan minuman itu digilingnya di dalam. Supaya menjadi kotoran. Sebagian jadi darah, jadi kotoran. Nah, ya. Makanya kalau mualim kalau habis makan, itu kadang-kadang setengah jam, bahkan lebih, siap makan baru mulai minum. Supaya menjaga kesehatan. Itu dia. Ya, dari segi kesehatan itu bagus. Kalian mau sehat atau mau sakit? Sehat atau mau sakit? Mana ada orang di dunia ini mau sakit? Semua mau sehat. Kalau siap makan, kalau bisa ya. Makan pakai tangan kan tangan kanan. Itu diginiin, dijilat. Sisa-sisa makanan di sini nih. Ini jilat. Ini kalian tahu? Di sini di jari-jari kita nih banyak bakteri. Bakteri itu makhluk Allah nggak? Makhluk Allah. Cuma dia bentuk bakteri itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Karena bakteri itu sangat halus. Jadi nggak bisa dilihat. Pakai apa bantunya? Pakai alat apa? Di sekolah itu diajarin di sekolah. Alat apa namanya? Mikroskop. Tuh, kayak alat itu. Baru nampak itu bakterinya kecil-kecil, sangat halus. Nah, jadi kalau kita makan, kita jilat, itu bakterinya baik di jari kita nih. Kalau kita makan pakai tangan. Kalau masuk terus kita makan pakai kita jilat, itu bina apa? Makanan yang di dalam itu cepat terjadinya pembusukan. Cepat jadi kotoran. Jadi kalau mau BAB lancar. Ada nggak orang BAB-nya nggak lancar? Susah nggak? Coba dia makan pakai tangan, habis itu jarinya dijilat. Pasti BAB-nya lancar. Itu berarti orangnya sehat. Siapa yang ngajari itu? Nabi. Nabi itu kalau makan kayak gitu, jarinya itu dijilat. Bukan orang congok, bukan tanda orang congok, enggak. Tanda orang congok itu kayak mana? Kalau makan bertambuh nggak ada kenyang-kenyangnya. Jangan dilihat tuh ya di medsos itu. Orang makan sampai banyak nasi sampai berapa bungkus. Jangan, nanti kalian bisa makanlah dengan sekedarnya Kalau udah terasa kenyang berhenti. Enggak. Udah kenyang perutnya. Mentang-mentang lauknya enak. Pakai ayam goreng, ayam sambal, ayam gulai. Semua dimakan. Udah kenyang dagunya gini. Mak tambah mak, ada lagi. Lama-lama muntah lama-lama. Kadang-kadang ada nggak orang makan gara-gara kekenyangan bisa mati? Ada nggak? Ada. Karena makannya rakus, congok, udah kenyang pun makan lagi. Bisa mati. Iya.
Orang yang makan pakai dua tangan tuh rakus. Ini tangan kanan makan. Ini kue, risol, ini tahu isi, semua dimakan. Pulut dimakan, dua tangan. Nah, ini orang rakus nih. Orang nggak tahu malu. Tanda orang rakus nggak nih? Tapi kalau dia siap makan, ini ya dijilat jarinya. Misalnya gini, dengar. Kalau siap makan, ini kan nasi ini kan nempel di sini. Kalau dijilat, itu bukan tanda orang rakus. Itu berarti tanda orang sehat. Karena bakteri-bakteri yang baik ada di jari tangan kita. Biar cepat terjadi pembusukan proses makanan itu jadi kotoran. Supaya BAB-nya lancar. Siapa yang ngajarin? Nah, kalau minum itu, dengar. Kalau makan itu, makan dulu. Kalau makan itu jangan langsung makan dari tengah. Itu tanda orang Kenapa berkat itu? Berkat Allah turun di tengah. Jangan dimakan langsung. Itu nanti di pinggir-pinggir dulu makannya. Di pinggir-pinggir. Kalau Nabi makan tuh pakai tangannya 3 jari. Bukan kayak kata Bang Ibnu tadi, makan pakai 10 jari. Nabi aja makan pakai 3 jari. Nabi. Jadi mualim awak nggak bisa ngikuti kayak Nabi. Makan nasi pakai 3 jari, ya udah 5 jari nggak apa-apa. Asalkan jangan 10 jari. Macam mana 10 jari makan gini bermet-remet aum. Itu orang rakus tadi itu. Ada kalian lihat orang makan pakai 10 jari? 2 tangan 10 jari ada? Hah? Itulah orang rakus juga. Tangan kanan megang makanan, ambil makan. Tangan kiri sambil megang minuman, sambil minum. Itu orang rakus. Mau dibilang orang rakus? Mau nggak? Mau nggak dibilang orang rakus? Kalau nggak mau, jangan contoh seperti itu. Ya? Ingat lagi, kalau minum tuh jangan macam kayak unta minum. Tahu unta minum? Gelbuk. Gak ada istirahatnya. Gak ada berhentinya. Mana dia? Ini nih. Nih, mualim contohkan cara minum. Nih, buka dulu. Yalah dibuka. Macam mana mau minum kok gak dibuka? Dah? Nih, perhatikan mualim. Minum pakai tangan kah? Perhatikan, dipraktekkan. Tengok dulu air minumnya. Jangan dipelototin. Dimia, minum. Baca dulu. Bacanya apa? Sekurang-kurangnya baca bismillah. Kalau mau panjangnya bismillahirrahmanirrahim. 3 kali teguk ya. 3 kali teguk. Bismillah. Alhamdulillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu cara minum. Bukan kayak minum macam gini, mulai praktekkan. Macam unta minum. Habis minum, mukanya pun aja apa, Mak? Aja apa, Pak? Sambil minum kayak gitu ya kan? Nah, minum itu gitu. Nabi itu, dengar. Nabi itu kalau minum nggak congok, nggak rakus. Nabi itu, kenapa Nabi contohkan kayak gitu, makan minum kayak gitu? Hah? Satu, untuk mendapatkan kesehatan. Kalau minum kayak gini, sakit nggak tenggorokannya? Bisa-bisa nggak bernapas, bisa Makanya ada orang makan kekenyangan, habis itu mati. Karena kekenyangan, makan banyak. Nggak bernapas ya? Kenapa kau kenyangan? Mati terakhir. Karena kekenyangan. Minum banyak-banyak, nggak ada
Bisa mati juga nggak? Dengar. Dul. Kalian bisa nggak? Ini dipraktekkan di rumah. Pelan-pelan dipraktekkan. Ya? Ya, Pip. Ya? Ingat itu ya. Apa, Dul? Adil? Kayak mana? Jangan kayak gitu. Kan udah mulai bilang, kalau bisa makan aja. Jangan makan sambil mie. Makan aja dulu. Kecuali mualim. Pas awak lagi makan mualim, kesedek di sini. Minum lah, Wak. Atau apa, baru Wak minum. Tapi kalau nggak apa-apa, makannya santai. Makannya enak, ya kan? Habis kan, kalau kesedek, entah kepedesan, ya minum lah. Jangan pula nggak minum. Nah, ini maksudnya kalau makannya santai. Nggak kesedek, nggak kepedasan. Ya udah, habis makan nasi, tunggu dulu 10 menit atau 15 menit baru mie. Tapi mualim kalau anak kecil kayak mana? Ya kalau anak kecil lain lah ceritanya, ya kan? Nah, kalau kalian kan udah mulai agak besar. Ya, Fitri. Fitri kan udah mulai besar kan? Udah remaja kan? Nah, udah tahu kan? Fit, tanda-tanda orang udah besar, udah dewasa. Nah, diamalkan ya. Dengar. Ingat. Ini mulai majari lagi. Kalau mau masuk ke masjid, musola, langkahnya pakai kaki apa? Kaki kanan atau kaki kiri? Kalau keluar dari masjid atau musola, pakai kaki kiri atau kaki kanan? Pakai kaki kanan atau kiri? Ingat, masuk ke masjid atau ke musola, langkahkan kaki kanan. Ya. Kalau keluar dari masjid, ya, langkahkan kaki kiri. Kalau keluar dari masjid atau musola. Ingat, kalau mau masuk kamar mandi, ingat, kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Kalau mau masuk kamar dengar mualim. Lipat tangan di meja. Udah? Kalau mau masuk kamar mandi, pakai dahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempatnya setan. Kenapa? Kamar mandi itu bau, banyak najis, banyak kotoran, tempat pembuangan kotor. Jadi kalau mau masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri dan baca doa mau masuk kamar mandi. Kalau keluar kamar mandi, jangan pakai dua kaki, lompat keluar, terpleset, terbanting kok situ. Ingat tuh ya. Baik, lagi apa mau Bang Ibnu? Oh ya, di kamar mandi jangan ngomong-ngomong. Jangan pula di kamar mandi nyanyi-nyanyi, jangan. Jangan. Ini pula di kamar mandi, dengar. Ya, siapa? Di kamar mandi jangan ngomong-ngomong. Jangan nyanyi-nyanyi. Ingat itu. Oh iya, kalau kita dengar loh. Kalau kita lagi di kamar mandi, kita lagi mau buang air besar atau buang air kecil, mama kita manggil, ya kan? Jidan, kata mama. Jadi Jidan bilang gini, kata mualim kan nggak boleh ngomong. Jidan, kemana Jidan?
Datang Jidan, kata mualim kan kalau di kamar mandi nggak boleh ngomong. Jidan, kata mamanya. Cemana nih ya? Awak lagi di kamar mandi. Malah awak belum siap lagi. Macam mana nih ya? Nah, rupanya kalau seperti itu, apa ya? Ini dalam hati. Dalam hati. Udah, terakhir Jidan gini. Tapi awak ingatlah. Kalau kata mualim, kalau dipanggil mama atau bapak, nyaut. Gak apa-apa. Karena apa? Keadaannya seperti itu. Jadi kalau mama manggil, Zidan, Ersa, iya mak, awak lagi di kamar mandi mak, nanggung mak, ya kan? Nanti ya mak, awak keluar, nah, disaut, jangan diem aja ngelempem ya kan? Nah, udah, baik, udah itu, ingat, siapa lagi mau bertanya? Apa Kila? Apa Samika? Oh ya, kalau nyanyi di kamar mandi tidak boleh. Ya. Ingat dengar dulu. Jangan nyanyi di kamar mandi. Apalagi nyanyi yang nggak enak pula ya kan? Nyanyi pula ada di kamar mandi. Aku tak mau kan, deng 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 deng, nggak boleh ya. Intinya kalau di kamar mandi nggak bolehnya. Oh nyanyi dalam hati? Boleh. Nyanyi dalam hati gini. Dalam hati gini nyanyi. Aku lapar belum makan. Mamaku belum masak. Kalau dalam hati boleh nggak? Boleh. Kalau dalam ingat. Kalau dalam hati boleh. Baca Quran aja boleh dalam hati. Kalau dalam kamar boleh. Dalam hati gini. La ilaha illallah. Tapi dalam hati nggak diucapkan, Bo. Apa?